ambil waktunya sebentar ya Ibu Ayu untuk wawancara sedikit ya. Ini Ibu Ayu pengelola di PKBM Cahaya Ilmu ya Ibu. Baik Ibu, saya mau nanya ini di sini ada berapa tutor? Tutornya itu ada 7. Oh, ada 7 tutor ya di masing-masing program yang ada di PKBM-nya. Apa saja sih kriteria PKBM dalam memilih tutor? Kalau kriteria sendiri itu pertama punya pengalaman. Juga tuh kita maunya sih lulusan dari jurusan pendidikan tersendiri. Ibu, ini tantangan utama dalam mengelola PKBM apa ya? Nah, kalau tantangan sendiri di sini itu terkait dengan motivasi belajar peserta didik sendiri. Karena di sini rata-rata peserta didik ada yang kurang aktif dalam proses belajar. Ini Ibu, apakah ada proses pelatihan yang diberikan kepada tutor? Oh iya ada. Pelatihan seperti apa biasanya Ibu? Untuk pelatihannya itu kita mengadakan workshop dan seminar-seminar. Berarti itu sebagai bentuk dukungan ya yang diberikan kepada tutor melalui pelatihan. Makanya pelatihan apa atau ada workshop atau seminar yang biasa mungkin diikuti? Biasanya sih ada workshop dan seminar yang diikuti untuk meningkatkan pengalaman mereka dalam mengajar dan belajar. Apa harapan Ibu selaku pengelola di PKBM ini terhadap perkembangan PKBM ke depannya Ibu? Untuk harapan saya sebagai pengelola di sini, semoga PKBM ini bermanfaat untuk anak-anak yang putus sekolah dan mereka bisa belajar dengan ini untuk mendapatkan pendidikan secara formal. Boleh lanjut ke dalam pembelajaran ya boleh. Saya panggil dulu. Silakan Ibu, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Selamat siang adik-adik. Siang Bu. Ya, perkenalkan nama Ibu Fani. Di sini akan menemani Bapak Juna dalam proses pembelajaran sebagai tugas supervisi dan monitoring ya. Oke, Bapak Juna boleh dilanjutkan proses pembelajarannya? Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, hari ini kita belajar ditemani oleh pengelola program dan juga Ibu Fani sebagai supervisor. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa sesuai dengan percaya kita masing-masing. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini mengenai Pancasila dan maknanya. Sebelum itu, ada yang tahu apa itu Pancasila? Saya, Pak. Silakan perkenalkan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Zahra. Baik, menurut saya Pancasila adalah dasar negara kita, Pak. Terima kasih. Baik, betul sekali. Pancasila itu panca kan artinya 5. Kalau sila asas atau prinsip ataupun dasar. Sebuah negara itu atau hidup berbangsa dan bernegara harus memiliki dasar agar negara ini bisa berdiri tegak. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus memiliki dasar, terutamanya dasar agama. Ini berkenaan pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di mana ketuhanan yang Maha Esa ini di dalam sebuah negara hak kita untuk beragama itu dijamin oleh undang-undang. Maka dari itu saya mengatakan tadi kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing supaya tidak ada perbedaan meskipun berbeda agama. Mengerti? Baik, selanjutnya sila kedua mungkin bisa dijelaskan oleh Sarah. Baik Pak, sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila dan kedua yaitu kita sesama manusia harus saling membantu. Gitu Pak. Baik, betul sekali. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya itu kita harus memperlakukan manusia
manusia layaknya manusia. Kita juga tidak boleh membeda-bedakan meskipun berbeda status atau berbeda status sosial. Selanjutnya sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Maksudnya di sini meskipun kita berbeda-beda agama, berbeda ras, kita harus saling atau kita harus bersatu dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita ini makhluk sosial, tidak mungkin kita bisa hidup sendiri-sendiri. Kita pasti bisa hidup. Kita pasti atau kita hanya bisa hidup kalau ada bantuan dari orang lain. Karena kita makhluk sosial. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kalau di sini mungkin lebih mengarah kepada pemerintah itu sendiri, di mana ketika kita menjadi pemerintah atau pemimpin, ketika kita mengambil keputusan harus berdasarkan musyawarah atau kepentingan rakyat. Gimana belajar hari ini? Senang Bu. Kipli kenapa malu-malu tadi? Iya, tidak apa ya. Zara, kalau Zara bingung, Bapak Juna sampaikan kembali tidak apa yang Zara jelaskan kembali? Iya Bu, kalau di kelas kalau kita tidak mengerti pelajarannya, Kak Juna kembali menjelaskan, terus dikasih contoh-contoh yang bisa buat kita lebih mudah memahami materi Bu. Iya, Zara sama Kipli tadi di kelas sudah bagus. Zara sudah berani jawab pertanyaan dari Bapak Juna. Zara juga sudah berani kasih pertanyaan Kipli. Gak apa-apa ya, semua orang mungkin punya salah. Tapi tadi Kipli juga sudah bagus, sudah sangat fokus mendengarkan penjelasan dari Bapak Juna. Nanti dipelajari kembali ya Kak Kipli. Ya, bagaimana pembelajaran Bapak Juna dibawakannya? Kalian mengerti? Mengerti Bu. Ya udah. Kipli dan Zara terima kasih ya atas obrolan kecil sama Ibu. Kalian boleh lanjut beristirahat. Ibu pulang ya. Terima kasih Bu. Siang Bapak Juna, saya minta waktunya sebentar ya untuk wawancara. Baik. Iya, bagaimana Bapak Juna pembelajaran hari ini berjalan dengan baik menurut Bapak Juna? Alhamdulillah pembelajaran berjalan sangat-sangat baik. Iya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai hari ini itu apa Bapak Juna? Tujuannya itu agar peserta memahami atau bisa menghafal Pancasila dan maknanya. Apakah Bapak Juna menyiapkan media dan metode pembelajaran? Kalau tadi sih saya tidak menggunakan media apapun. Apakah ada strategi khusus yang Bapak Juna gunakan untuk memotivasi peserta didik? Karena saya lihat-lihat ini di antara peserta didik ada peserta didik yang malu-malu ya Bapak Juna? Kalau strategi yang saya gunakan sih, kalau pesertanya itu menjawab cukup memberikan pujian agar dia itu lebih semangat untuk menjawab lagi. Bagaimana Bapak Juna menghadapi peserta didik yang kurang aktif nih, seperti tadi salah satu peserta didik yang ada dalam proses pembelajaran Bapak Juna? Kalau itu kita harus mendampingi secara perlahan agar mungkin kedepannya bisa berkembang dan mungkin bisa mulai berani untuk berbicara. Iya. Apa aja sih kendala yang biasa Bapak Juna hadapi dalam proses pembelajaran yang ada di PKBM ini? Nah, itu tadi salah satu kendalanya itu kalau terdapat peserta yang pasif atau tidak aktif. Apakah Bapak Juna ada kerjasama dengan tutor lain untuk merancang pembelajaran? Tidak sih, saya sendiri yang merancang. Oh, berarti ini materi dan media pembelajarannya itu biasanya Bapak Juna rancang sendiri menyesuaikan dengan kriteria peserta didik ya Bapak ya? Iya. Apakah ada harapan Bapak terhadap peserta didik setelah pembelajaran hari ini bagaimana? Harapan saya sih peserta didik itu dapat menerapkannya. Mungkin yang sudah saya jelaskan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sebelumnya Bapak Juna pernah ngajar di pendidikan formal atau sudah langsung terjun mengajar di PKBM Bapak Juna? Setelah lulus dari pendidikan luar sekolah, saya langsung menjadi tutor. Tutor di PKBM ya? Oh berarti memang belum ada pengalaman mengajar di sekolah formal seperti itu ya Bapak Juna? Terakhir Bapak Juna, apakah
Bapak Juna menerapkan refleksi setelah mengajar kepada peserta didik? Ada sih saya, tapi kalau tadi saya tidak menerapkan itu. Biasanya refleksi atau bentuk evaluasi yang Bapak berikan kepada anak-anak bagaimana? Seperti ketika Ustaz sudah memberikan pelajaran, saya minta untuk mengulang kembali apa yang dipahami. Oh iya, oke. Bapak Juna seperti yang saya perhatikan dan lihat dalam proses observasi pembelajaran, ada beberapa peserta didik yang kurang aktif ya, atau terlihat malu-malu meskipun dia punya semangat belajar yang tinggi. Itu menurut Bapak Juna, apa sih yang perlu kita berikan stimulusnya kepada peserta didik tersebut? Sebenarnya sih kalau ada peserta yang seperti itu wajar-wajar saja. Kita sebagai tutor hanya perlu perlahan. Ketika ada peserta didik yang aktif, kita harus mendorong dengan cara memuji. Tapi kalau ada yang tidak aktif, kita juga tidak bisa menekan. Kita tidak bisa membuat dia tegang agar bisa lebih belajar dan bisa berkembang ke depannya. Iya, terima kasih ya Bapak Juna atas waktunya. Baik, semoga nanti di setiap proses pembelajarannya Bapak Juna semangat ya memberikan media-media pembelajaran, karena saya rasa proses pembelajaran tadi yang Bapak Juna berikan sudah cukup bagus, tapi Bapak Juna perlu untuk menyediakan media dan metode pembelajaran yang lebih interaktif ya, biar peserta didik yang kurang aktif bisa jadi lebih aktif, karena tadi peserta didiknya cuma malu-malu karena saya lihat mereka punya semangat belajar yang tinggi. Jadi mungkin Bapak Juna bisa memikirkan media dan metode pembelajaran yang lebih interaktif lagi ya.